masuk dari Matius 6 ayat 9. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hari ini tagline-nya adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah doa yang merupakan satu rangkai. Jangan bawa kami dalam temptation atau pencobaan, but deliver us from evil. Lepaskan kami daripada yang jahat. Nah, kalau kita belajar tentang temptation di dalam Alkitab, maka temptation yang terlihat jelas adalah temptation daripada Tuhan Yesus di padang gurun. Mari saja kita langsung lihat Lukas 4 ayat 3. Iblis membawa Tuhan Yesus di padang gurun, lalu sudah lapar sekali, dan dia berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat 4, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus dia stop di situ ya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Dan tulisannya ada tertulis. Nah, langsung aja satu persatu ya. Roti. Kita bicara tentang apa? Cobaan yang pertama adalah penyediaan. Cobaan bagi manusia adalah provision, supply, atau penyediaan. Bisakah engkau melewati cobaan ini? Nah, saya kasih contoh misalnya. Ini lucu sih tapi kemarin. Jadi kita sedang persiapan untuk gereja sekolah minggu di atas sedang dibuat interiornya. Lalu masuk quotation, ada yang masuk 200, ada yang masuk 400 juta. Lalu kita sampaikan kepada kakak-kakak sekolah minggu di grup. Dan kakak-kakak sekolah minggu ada yang salah satu, dia bilang, Pak gimana kalau kita ikut Squid Game Pak? Nah, Bapak Ibu Saudara sini belum nonton Squid Game semua. Squid Game adalah game yang kayak gini, lagi happening banget di seluruh dunia. Cerita tentang orang dapat uang kalau dapat mengikuti sebuah game tertentu di Korea. Tapi itu fiksi. Nah jadi, kembali kepada supply provision apa penyediaan. Apakah kita berani tetap mengandalkan Tuhan, menanti janji Tuhan dalam provision? Itu ya. Ada orang yang mempercepat segala sesuatu. Dia mungkin kadang menipu dan sebagainya sehingga penyediaan ini dia melewat tes, dia lewat daripada tes ini. Provision. Lalu yang kedua, provision ini bicara juga tentang, ini dalam ya, provision ini berbicara tentang seks. Tuhan mengajar kita menikah, seks. Dan percayalah bahwa Tuhan mengatur demikian yang paling indah. Tidak ada seks di luar nikah. Katakan amin. Ya yang jomblo-jomblo, yang perempuan, jangan mau. Tuhan mengatur, engkau akan disediakan dengan seks pada waktu sudah menikah. Tetapi bukankah kita sering, mau coba-coba. Nah itu hati-hati, penyediaan tes. Lalu dalam rumah tangga juga ngawur hidupnya. Padahal Tuhan sudah sediakan ya sama istri, sama suami. Katakan amin. Ini dalam saudara, tetapi ini provision. Apa yang Tuhan sediakan kita ikuti. Karena itu gereja selalu mengajarkan juga titip kepada anak kakak-kakak sekolah minggu bahwa harus disampaikan, tidak boleh ada seks sebelum pernikahan. Dari kecil diajar untuk ikut penyediaan pada waktunya Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah kalau ada juga yang, wah saya enggak, penyediaan seksnya kurang menarik.
Lalu banyak yang jatuh dalam LGBT. Padahal itu semua tipu daya iblis. Gereja mengatakan di sini, ikutlah pada penyediaan yang Tuhan sudah atur, itu paling baik. Katakan amin. Ya baik, mari kita lanjutkan yang kedua. Penyediaan yang kedua adalah, kita lihat ayat kedua, Lukas 4 ayat ke-5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat tinggi dan dalam sekejap mata memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Lalu ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa, garis bawahi kata kuasa itu, serta kemuliaannya akan diberikannya kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat 7, dan jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Terus Yesus menjawab apa? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang kedua, ujian kuasa. Power. Seringkali manusia kena sama ujian ini, kuasa. Siapa yang lebih tinggi posisinya, betul kan? Dan mari kita ikut jalurnya Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, segala langit dan bumi adalah miliknya Dia. Kalau sudah waktunya Dia angkat kita, Dia akan angkat kita. Katakan amin. Berikutnya kita lihat pencobaan yang kedua tadi kelewat. Ayat ke-9 berarti ya. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia ke bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Terus ayat selanjutnya, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ini Mazmur 91 bukan? Iblis mengutip Mazmur 91, lalu ayat selanjutnya, dan mereka akan menatang engkau supaya Yesus waktu lompat dari atas bubungan tidak akan terantuk pada batu. Lalu ayat 12, Yesus menjawabnya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ujian yang ketiga adalah proteksi, perlindungan. Betapa sering kita punya ujian ini, oh kita mau dekat sama orang hebat ini, lalu orang punya jabatan ini. Bahkan tidak sedikit orang yang mencari jimat untuk mencari perlindungan. Padahal Tuhan berkata, segala perlindungan adalah dari Tuhan. Amin. Ya, mari kita lanjutkan saudara. Kita harus melihat di sini bahwa iblis ini suka sekali memutar-mutar ayat. Yang pertama tadi tentang kuasa, lalu tentang proteksi, lalu tentang apa lagi tadi? Proteksi, lalu penyediaan. Dia suka putar-putar yang akhirnya merusak hidup kita. Nah, tetapi Yesus, bagaimana kita menghadapi cobaan ini? Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Mari katakan sama saya, ada tertulis. Ya. Apa maksudnya ada tertulis? Yakni hanya satu jawabannya. Saudara harus sering membaca yang ditulis Tuhan. Membaca Alkitab. Setiap hari. Dan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Kenapa kita penting untuk membaca Alkitab? Karena iblis bisa pakai putar semua. Ada orang, misalnya dalam keluarga dia selingkuh dan dia berkata, aduh Pak, saya sih maunya gak selingkuh Pak. Tapi kan ada ayatnya. Ayatnya bilang apa? Daging itu lemah. Itu excuse. Betul ya? Saudara harus lebih membaca firman Tuhan. Nah, mari kita lihat contoh daripada Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus. Waktu kecilnya apa yang Dia lakukan. Dan mari kita jadi contoh buat kita semua. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tetapi ternyata waktu kecilnya Dia menghabiskan waktu di bait Allah untuk belajar firman Tuhan habis-habisan. Dia mengisi dirinya dengan firman Tuhan dan Taurat secara habis-habisan. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 80 tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus dan Yohanes Pembaptis ini umurnya hampir sama. Lalu di situ ada ayat, adapun anak itu, anak huruf kecil, bertambah besar. Anak huruf kecil itu Yohanes Pembaptis. Bertambah besar dan makin kuat rohnya. Berarti sejak kecil Yohanes Pembaptis ini diajar Taurat, sehingga rohnya makin kuat. Katakan amin. Ya. Lalu kita lihat di ayat selanjutnya, di pasal selanjutnya, Lukas 2 ayat 40, tentang Yesus. Anak di sini ditulis huruf besar.
Jadi Yohanes bertumbuh, Tuhan Yesus juga bertumbuh, beda satu pasal. Anak itu, kali ini huruf besar, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Dan dalam terjemahan aslinya ditulis, dan anak itu juga bertambah kuat di dalam roh. Bahkan kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 46. Kita lihat baik-baik ya, ini buat jadi introspeksi buat kita. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus hilang dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Dia sedang duduk di antara pengajar-pengajar. Lalu ditulis sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kita, kepada mereka. Jadi Yesus itu bukan mengajar di bait Allah. Banyak orang bilang, wah Yesus mengajar di bait Allah umur 12. Tidak, ayatnya berkata dia belajar terus, dia isi terus. Nah, gereja kita ada Zoom setiap Selasa dan Kamis. Tapi saya sedih karena yang ikut gak banyak. Mari kita ambil waktu untuk mendengarkan firman supaya roh kita tambah kuat. Hari Selasa dan Kamis jam 8 malam, mari ikut bersama-sama dengan pelajaran Alkitab dari gereja. Amin. Nah, mari kita lanjutkan. Betapa penting kita mengisi hati kita dengan firman. Ini hari ini pelajarannya cukup lumayan. Lukas 11 ayat 24. Mari saudara lihat Lukas 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat tandus. Mencari perhentian roh-roh jahat itu. Dan karena tidak mendapatinya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Lalu ayat 25. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Jadi orang sudah bertobat di dalam Tuhan. Dan Tuhan mulai menata ulang hidupnya. Hidup dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Tetapi kosong. Saya ulangin lagi, kosong. Lihat akibatnya ayat 26. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi doa saya supaya saudara semua isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari saya jelaskan kepada saudara. Habakuk 1 ayat 6. Iblis itu suka mengambil barang-barang bukan kepunyaannya. Lihat nih ya, Habakuk 1 ayat 6 ditulis tentang penggambaran iblis pada orang Kasdim. Dikatakan orang Kasdim bangsa yang garang dan tangkas itu. Seperti iblis yang garang dan tangkas. Melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi iblis itu suka mengambil barang dari hidup saudara yang bukan kepunyaan mereka. Kita lihat Mazmur 83 ayat 13. Mazmur 83 ayat 13. Ada yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Siapa itu tempat kediaman Allah? Saudara dan saya. Jadi iblis itu memang suka untuk mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Lalu bagaimana Pak? Yang pertama tadi kita harus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah, mari kita lihat video ini. Video gembala dan domba. Ini adalah kawanan domba dan gembala. Diambil dari drone di atas. Nah, saudara lihat bahwa domba yang aman daripada serangan si jahat, yang paling berbahaya adalah domba yang berada di lingkaran luar. Karena mereka lebih terbuka kepada serangan iblis. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersama gereja dapat melawan cobaan dari iblis? Saudara harus di tengah kawanan ini. Di tengah-tengah. Bukan
bukan di luar. Jadi kalau saudara di luar itu serigala memperhatikan saudara. Jadi caranya adalah saudara harus misi Pak, misi Pak, misi. Di sini ada pelayanannya bagaimana Pak? Di sini ada Zoom-nya bagaimana? Bagaimana supaya saya dapat lebih tertanam di dalam Tuhan? Seperti itulah domba yang anti masuk dalam pencobaan. Nah, mari kita lihat lagi. Saudara lihat di sebentar tadi mengembara tadi di mana? Ada tadi yang mengembara? Iya, Lukas 11 ayat 24. Lukas 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Lihatlah, roh jahat itu suka mengembara. Dia jarang tertanam. Hari ini ke gereja A, besok ada gereja B, datang gereja C, datang. Lalu menjelek-jelekan gereja A, gereja B. Saudara mengembara terus. Nah, saya dari mimbar katakan hati-hati. Karena roh jahat juga punya mirip seperti itu. Suka mengembara. Jadi bagaimana kita choose your church. Tertanam dalam gereja. Katakan amin. Nah, bagian yang terakhir. Kita harus dekat dengan gembala. Mazmur 23 bertulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat bukan untuk memukul saudara. Tetapi gembala agung memakai gada dan tongkat untuk memukul serigala dan si jahat itu. Amin.